Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis untuk tugas proyek statistik for Business Segment yang berjudul Analisis Kinerja Promosi dan Faktor Penentu Penjualan. Ya, mengingat di tengah persaingan retail yang semakin ketat, promosi banyak digunakan untuk meningkatkan transaksi. Namun, perusahaan perlu mengetahui apakah promosi tersebut benar-benar efektif. Ada tiga pertanyaan utama yang ingin kita jawab. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan signifikan antara transaksi promo dan non-promo? Kedua, variabel apa yang paling mempengaruhi nilai penjualan atau real amount? Ketiga, apakah diskon benar-benar meningkatkan penjualan atau justru menggerus profit margin? Untuk menjawabnya, dilakukan analisis eksplorasi, uji statistik, serta pemodelan regresi. Adapun dataset yang digunakan berisi transaksi penjualan dengan beberapa variabel penting, yaitu real amount, unit price dan cost price, quantity, total discount, promo flag, dan profit. Dan data ini sudah melalui proses pemeriksaan data, sehingga sudah tidak ada data duplikat, missing value, dan distribusi real amount dan profit bersifat condong ke kanan yang umum terjadi pada data transaksi retail. Selanjutnya kita masuk ke visualisasi data. Nah, untuk histogram real amount menunjukkan sebagian besar transaksi ada di rentang nilai rendah hingga menengah. Dan untuk box plot promo versus non-promo menunjukkan transaksi promo punya median yang sedikit lebih tinggi, namun variasinya lebih rendah. Selanjutnya untuk scatter plot diskon versus real amount memperlihatkan hubungan positif yang lemah. Artinya diskon membantu menaikkan penjualan tetapi tidak terlalu kuat. Dan untuk correlation metric memperlihatkan variabel yang paling berhubungan dengan real amount yaitu quantity, korelasinya kuat, unit price korelasinya sedang, dan total diskon korelasinya lemah. Nah, ini memberi gambaran awal bahwa nilai penjualan lebih banyak dipengaruhi oleh item dan harga, bukan hanya diskon. Selanjutnya, untuk uji statistik, nah, kita melakukan uji perbedaan rata-rata antara transaksi promo dan non-promo. Nah, untuk H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata real amount antara promo dan non-promo. H1-nya ada perbedaan rata-rata real amount. Dan hasilnya menunjukkan P value-nya itu kurang dari 0,05 sehingga kita menolak H0. Artinya terdapat perbedaan signifikan nilai transaksi antara promo dan non-promo. Promo terbukti menaikkan nilai pembelian tetapi belum tentu menaikkan profit. Nah, kita juga melakukan beberapa uji tambahan seperti uji kuantiti dengan p-value-nya kurang dari 0,05 juga. Nah, ini menunjukkan promo secara signifikan meningkatkan jumlah barang yang dibeli. Kemudian untuk uji profit, meskipun promo meningkatkan penjualan, rata-rata profit per transaksi justru menurun. Dan yang terakhir untuk uji proporsi multi-buy, p-value-nya tuh sangat kecil. Promo meningkatkan kemungkinan pelanggan membeli lebih dari satu item. Nah, secara keseluruhan, promo meningkatkan volume transaksi, tetapi perlu hati-hati terhadap profitabilitasnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke model regresi. Untuk memahami faktor penentu penjualan secara kompresif, kita membangun tiga model. Nah, yang pertama yaitu model regresi linier sederhana.
Pada model pertama ini, kita melihat pengaruh total diskon terhadap real amount. Hasilnya, koefisien diskon positif namun kecil, dengan R2-nya pun rendah. Kesimpulannya, diskon memang meningkatkan penjualan, tetapi dampaknya kecil. Nah, diskon bukan faktor utama penentu nilai penjualan. Untuk yang kedua, ini multiple regression. Nah, model kedua kita memasukkan lebih banyak variabel dan hasil utamanya di sini terlihat quantity adalah prediktor terkuat terhadap real amount. Promo flag signifikan ya menunjukkan promo meningkatkan nilai pembelian. Kemudian interaksi promo dan diskon signifikan juga. Diskon ini lebih efektif kalau ada promo dan adjusted R2-nya tinggi. Model cukup menjelaskan variasi penjualan. Dengan kata lain, nilai penjualan terutama dipengaruhi oleh jumlah barang, harga barang, dan status promo. Selanjutnya, model ketiga, log linear regression. Kita menggunakan transformasi log untuk mengatasi distribusi data yang miring. Dan hasilnya, quantity dan unit price tetap menjadi faktor yang paling kuat. Promo effect dan total diskon tetap signifikan, residual lebih normal, dan model lebih stabil. Hmm, Nah, model ini memberikan validasi tambahan terhadap hasil model sebelum-sebelumnya. Nah, kita sekarang masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh analisis yang saya dapat ada 5. Yang pertama, promo meningkatkan nilai penjualan dan jumlah item. Kedua, diskon membantu, tetapi pengaruhnya kecil dibanding variabel lain. Ketiga, profit per transaksi cenderung menurun saat promo. Keempat, faktor paling berpengaruh terhadap real amount adalah quantity, unit price, dan promo flag. Dan yang kelima, model dengan interaksi memberikan penjelasan terbaik mengenai perilaku pembelian. Selanjutnya, untuk rekomendasi bisnis, berdasarkan temuan yang sudah disebutkan sebelumnya, yang pertama, gunakan promosi untuk meningkatkan volume, tetapi tetap jaga margin. Yang kedua, prioritaskan bundling strategi daripada diskon langsung. Ketiga, terapkan promo pada produk dengan profit margin yang tinggi. Keempat, optimalkan harga per item karena unit price sangat mempengaruhi penjualan. Dengan strategi ini, perusahaan bisa tetap meningkatkan penjualan tanpa mengorbankan profit terlalu besar. Dan yang terakhir, rekomendasi untuk eksperimen selanjutnya, kami merekomendasikan yang pertama itu melakukan A/B testing untuk membandingkan tipe promo yang berbeda seperti diskon, persen diskon, bundling, cashback, atau multi-buy. Yang kedua, mengumpulkan data tambahan seperti segmentasi pelanggan, channel penjualan, jam transaksi. Dan yang ketiga, melakukan uplift modeling untuk mengukur dampak promosi secara lebih kausal. Nah, dengan pendekatan ini, perusahaan dapat menyusun strategi promosi yang lebih presisi. Nah, sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.